Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardan Eko Saputra, NRP 23/2020-043 dari kelas B dan mata kuliah penginderaan jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu sensor dan satelit. Untuk materi yang pertama yaitu geostationary orbit dan juga orbit sun synchronous. Apa itu geostationary orbit dan juga orbit sun synchronous? Untuk yang pertama yaitu geostationary orbit, yaitu orbit satelit mengelilingi bumi searah dengan rotasi bumi, di mana orbit yang berada tepat di atas ekuator bumi, yaitu garis lintang 0 derajat, dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Terus dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostationer akan tampak diam atau tidak bergerak di angkasa. Hal ini disebabkan karena periode objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Kemudian pengertian untuk orbit sun synchronous, yaitu orbit satelit yang melakukan sinkronisasi pergerakan satelit dalam orbit, presisi bidang orbit, dan juga pergerakan bumi mengelilingi matahari, di mana dengan pengaturan yang sedemikian rupa akan membuat satelit melewati lokasi-lokasi perekaman di permukaan bumi pada waktu lokal yang sama setiap harinya. Untuk membuat satelit berada pada orbit sun synchronous, yaitu dengan cara menetapkan satelit pada inklinasi yang tepat sesuai dengan altitude-nya atau ketinggian orbitnya. Kemudian untuk tipikal orbit sun synchronous berada pada altitude sekitar 600 sampai 800 km dengan inklinasi di kisaran 98 sampai 99 derajat dengan periodenya yaitu 96 sampai dengan 100 menit. Kemudian untuk materi kedua yaitu apa itu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan juga resolusi temporal. Untuk yang pertama yaitu resolusi spasial. Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil dari sebuah objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Kemudian pada data digital resolusi di lapangan dinyatakan dengan piksel. Semakin kecil untuk ukuran terkecil yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor, berarti sensor itu semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Resolusi spasial yang baik dikatakan resolusinya tinggi atau halus, sedangkan yang kurang baik berupa resolusi kasar atau rendah, berdasarkan Swargana tahun 2013. Kemudian beberapa contoh dari citra satelit yang digunakan untuk resolusi spasial yaitu untuk yang pertama citra spot yang memiliki resolusi spasial yaitu 10 dan juga 20 meter. Kemudian ada citra Landsat TM dengan resolusi spasialnya yaitu 30 meter. Kemudian ada citra Landsat MSS dengan resolusi spasialnya yaitu sebesar 79 meter. Kemudian ada resolusi spektral. Resolusi spektral adalah banyaknya jumlah saluran atau band spektral yang digunakan pada sebuah citra. Dalam resolusi spektral ini, citra satelit digolongkan menjadi dua jenis, yaitu citra multispektral dan citra hyperspektral. Untuk citra multispektral adalah citra satelit yang memiliki jumlah saluran band kurang dari 30. Kemudian untuk contohnya yaitu untuk yang multispektral seperti Landsat 8 yang memiliki 11 band, Spot 4 dan 5 yang memiliki 4 band. Kemudian ada citra Alor Afnir yang memiliki 4 band. Kemudian selanjutnya itu citra hyperspektral di mana memiliki band jumlahnya itu lebih dari 30 pada sensornya. Contohnya yaitu citra Modis dan citra Hyperion. Kemudian ada resolusi radiometris, yaitu merupakan sebuah jilid atau range representasi dan kuantitasi data yang biasanya dipergunakan untuk format raster.
File tersebut dapat berupa 2 bit dengan ukuran 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5, 6, 7, 8 hingga 16 bit. Semakin besar bit yang dimiliki oleh suatu sensor, maka sensor tersebut dapat dikatakan mempunyai resolusi radiometrik yang tinggi. Menurut Shah tahun 2010. Contoh citra satelit radiometri yang memiliki resolusi radiometris antara lain yaitu Landsat 7 ETM Plus memiliki resolusi radiometrik sebesar 8 bit. Kemudian ada Landsat 8 Oli yang memiliki resolusi radiometrik sebesar 16 bit. Kemudian yang selanjutnya itu resolusi temporal, yaitu merupakan lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindera daerah yang sama untuk yang kedua kalinya. Satuannya biasanya adalah hari. Semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindera daerah yang sama, maka semakin rendah resolusi temporalnya, dan sebaliknya. Menurut Shah tahun 2010. Contoh citra satelit contoh citra satelitnya yaitu yang pertama ada Landsat generasi pertama yaitu 18 hari, terus ada Landsat generasi 2 16 hari, kemudian ada satelit spot yaitu 26 hari atau 6 sampai 7 kali per bulan. Kemudian ada satelit Tikonos yaitu antara 1,5 sampai dengan 3 hari menurut Suargana tahun 2013. Kemudian materi 3 yaitu Landsat 9. Dalam Landsat 9 ini mencakup dari beberapa poin yaitu misi satelit dan negara yang meluncurkan, waktu peluncuran, resolusi yang sudah kita bahas sebelumnya, lebar sapuan dan juga altitude. Untuk misi satelit dan negara yang meluncurkan yaitu Landsat 9 ini diluncurkan oleh NASA dan USGS yaitu Amerika Serikat. Dan misi peluncuran dari Landsat 9 ini merupakan untuk peningkatan dari Landsat sebelumnya yaitu Landsat 9 yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Kemudian untuk waktu peluncuran Landsat 9 ini yaitu baru akhir tahun kemarin yaitu tanggal 27 September 2021. Kemudian untuk resolusi yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu resolusi untuk yang pertama yaitu resolusi spasial memiliki resolusi 15 meter, 13 dan 100 meter. Kemudian untuk resolusi spektralnya dari resolusi spasial yang pertama yaitu 15 memiliki satu saluran pankromatik. Kemudian untuk spasial 30 meter memiliki satu saluran inframerah dekat dan 3 saluran inframerah jauh. Kemudian dari resolusi spasial yang 100 meter itu memiliki 2 saluran termal. Kemudian resolusi temporal yaitu untuk sekali melakukan penginderaan daerah itu membutuhkan waktu 16 hari. Kemudian ada resolusi radiometrisnya yaitu untuk Landsat 9 ini memiliki resolusi 14 bit. Kemudian untuk lebar sapuan dari Landsat 9 itu bisa untuk cakupannya lumayan besar yaitu sebesar 185 kali 185 km dengan hasil gambar yang diperoleh sekitar 750 per harinya. Kemudian untuk altitude-nya Landsat 9 ini mengorbit pada ketinggian 705 km. Sekian mungkin presentasi dari saya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.